Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk para peserta kegiatan diskusi, kami mohon untuk sesi awal ini, mohon bisa dimatikan terlebih dahulu untuk layar video. Layar videonya boleh dimatikan terlebih dahulu, oke, dan juga audionya boleh di-mute, kecuali para panelis. Nah, jadi di sini kita akan ada panelis-panelis yang bergabung dengan kita di siang hari ini. Mungkin untuk para panelis boleh menyalakan videonya, tidak masalah. Di sini sudah ada Mas Adi, kemudian Mbak Rus, Mas Fadlan, dan juga Mas Ega. Nah, untuk keempat panelis ini boleh menyalakan kameranya. Oke, wah sejauhnya sudah bergabung Mas Adi. Selamat siang Mas Adi. Wah, masih di mute Mas, sepertinya Mas, audionya ya. Nah, ini dia. Ya. Selamat siang Mas Daniel. Iya, sehat Mas Adi? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Di posisi di rumah nih berarti ya Mas Adi ya? Di rumah. Wah, mantap nih, sudah di rumah aja kurang lebih 2 bulan ya berarti ya nih, kita sama-sama di rumah terus ya nih ya. Udah berjamur. Udah berjamur. udah mulai bingung mau ngapain ya ini ya. Oke, di sini juga bergabung dengan kita Mbak Rus. Selamat siang Mbak Rus. Selamat siang, selamat siang. Nih. Terima kasih. Ya, ini bisa kelihatan ya kalau dari ini sampingnya Barus udah ada tulisannya tuh, Asita. Wah, jadi mungkin sebelum saya kenalin Barus ini siapa, udah ada teasernya terlebih dahulu nih. Wah, Barus ini kira-kira siapa nih? Kalau ada yang mau nyari dulu gitu ya, terkait dengan Asita boleh dicari dulu. Asita tuh apa sih? Mungkin untuk supaya nanti lebih punya gambaran apa itu Asita. Wah, terakhir nih di sini ada Mas Ega. Selamat siang Mas Ega. Audionya belum nyala Mas, kayaknya Mas. Boleh di Oke, siap. Aman ya? Ya, aman. Selamat siang Mas Ega. Ini mungkin kalau peserta yang baru datang bingung nih, kok namanya Ega Robot nih? Kita ngomong sama manusia atau gimana? Nanti kita bahas tadi. Ya. Terminator Mas, kalau ini kan Terminator ya, kalau tengah robot. Oh, saya Terminal Cahaya Majalah. Siap. Oke, jadi kita akan memulai kegiatan sebentar lagi. Di sini kita sambil menunggu panelis satu lagi, ada Mas Fadlan untuk bergabung dengan kita di siang hari ini. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Maaf, ini nanti saya sebentar lagi mungkin baru bisa nyalain videonya. Siap. Oh, ini udah ada Mas Fadlan ya. Oke, tadi audionya Mas Fadlan. Ini biar mungkin sedikit teaser kali ya. Wah, baru suaranya dulu, nanti baru mukanya muncul. Jadi bertahap, perlahan-lahan ya. Oke, kita akan sambil menunggu. Oke, sambil menunggu kita mulai, mungkin sambil ngobrol-ngobrol nih, kegiatannya, ini kan berarti pasti work from home semua kan ini kan? Udah PSBB semua, menjaga jarak semua, kegiatannya ngapain aja nih? Mas Ega mungkin ngapain aja Mas kegiatannya Mas, work from home Mas? Ya, karena memang saya sudah terbiasa kalau misalnya kita keluar ya balik ke rumahnya aja gitu ya. Jadi banyak hal yang memang saya tuangkan gitu. Dan bersama barokahnya itu ternyata lebih banyak waktu itu lebih saya ketimbang waktu itu kan tunggu deadline gitu kan. Sekarang kan nggak ada harus benar-benar lebih bebas dan lebih lepas aja. Iya. Ya, kemudian berarti malah melihatnya dengan kondisi work from home ini malah lebih banyak bisa mengekspresikan sesuatu ya Mas ya? Ya, untuk ekspresi itu lebih dan kita lebih banyak ekspresi orang gitu kan. Ya. Lihat apa di orang lain, ya kita harus seperti apa ya hari ini seperti itulah. Betul. Jadi dan yang luar biasa ternyata di sini ya saya informasikan saja karena saya tinggal di kampung di pedesaan. Jadi kebetulan masyarakat di sini ya alhamdulillah selama pemeriksaan di sini mereka sehat semua gitu ya. Ya. Dan mereka rata-rata petani dan ternyata ya mohon maaf saya bukan melanggar PSBB.
Mereka tuh kalau pada tarawih itu mereka datang ke rumah saya belajar gamelan, Oh, belajar tari singaan, dan saya bisa olahraga di situ gitu. Jadi ya malah bisa mempelajari hal-hal baru ya Mas ya. betul. Karena mereka bilang sulit sekali ketemu. Sekarang ya alhamdulillah itu banyak peluang. Betul. Nah, ya kalau pagi-pagi kita ikut aja kalau mereka ke kebun, ke sayuran kita ikut, kita kan sambil ini dari komunikasi itu. Malah siangnya kita ada kegiatan, pergi ke kebunnya gitu, kita tahu cara bertani. Iya. Dan pulangnya juga datangan kosong. Itu Mas Adi, makanya harus ke kampung ke sini. Kalau Mas Adi kegiatan aja nih Mas. Aku memang udah beberapa tahun belakangan ini kan lebih banyak di rumah. Yes. Jadi di kantor malah nggak pernah dikunjungi, mungkin sebulan sekali. Itu juga supaya enak sama staff aja gitu. Karena kan udah semua sekarang kan bisa dikerjakan di online gitu ya. Yes. Nggak ada yang nggak gitu. Zaman dulu di kantor ada ruang meeting, sekarang nggak pernah dipakai tuh ruang meeting. Terus kalau meeting sama klien sama orang-orang rekan gitu ya, itu kan kebanyakan yuk ketemu di mana, di mall, di apa segala macam. Iya. Jadi buat saya udah biasa. Cuma yang nggak biasa ya kan nggak keluar rumah untuk waktu yang lama 2 bulan tuh itu pegel juga sih. Iya. Ya, Ya, memang akhirnya dengan kondisi sekarang orang sebenarnya jadi lebih kreatif nih. Jadi lebih kreatif untuk mengisi waktu, untuk mencari hal-hal baru yang dilakukan tuh jadi lebih kreatif nih di tengah kondisi work from home seperti saat ini. Kalau baru kegiatannya ngapain Mbak? Ya, betul. Terima kasih nih kepada Pak Adi, Pak Eja, Pak Daniel. Ya. Yang sudah mencari. Yang lain pada laptop nih, sedangkan saya cuma di Ibu bilang ketok-ketok aja. Bu, mending ketok atau mending banyak saldo Bu ya? Maaf, bentar. Ya, Ibu nggak ketok tapi banyak saldo. iya betul. Aduh. Jadi kalau kegiatannya nih karena memang Asita ini termasuk asosiasi perjalanan wisata ya, itu jadi sangat terpuruk. Jadi betul-betul saya sebagai ketua umum yang membawa beberapa travel agent itu tiap hari gimana caranya untuk berkreasi, berinovatif, untuk supaya ini tidak pada frustasi lah gitu ya. Ya. Terus kedua alhamdulillah juga karena kita tadi yang mendatangkan devisa nomor 2, jadi kita selalu berkomunikasi dengan pemerintah walaupun itu belum ada ya, untuk hasilnya sih belum terlalu ya, tapi kan kita berusaha itulah sehari-hari. Terus kita udah mulai ini untuk mempersiapkan pascanya. Wah, nah, itu bahasan yang menarik tuh untuk nanti kita diskusikan bersama ya nanti ya. Betul. Kalau nanti di sesi hari ini pun kita akan banyak mendiskusikan juga pasca COVID ini sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan. Nah itu yang akan kita bahas di siang hari ini. Dan mungkin langsung saja kita masuk kepada sesi FGD di siang hari ini. Dan di sini saya juga mengucapkan selamat siang dan selamat datang pada para peserta diskusi di kegiatan di siang hari ini. Bersama dengan kita saat ini tergabung dalam kegiatan Indonesia Bangkit. Bangkit bersama Indonesia Kuat. Dan di siang hari ini kita bersama-sama di sini juga memperingati, bertepatan sekali dengan hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Hari Kebangkitan Nasional inilah yang akhirnya kita jadikan sebagai momentum bersama untuk melihat peluang-peluang di masa depan. Karena sepertinya kita melihat akhir-akhir ini selama kurang lebih 2 hingga 3 bulan belakangan ini kita banyak sedang diserang oleh pandemik. Kita memahami kondisi-kondisi COVID-19 ini mengubah banyak sekali aspek dalam kehidupan kita. Dan di sini pun tentunya industri kreatif dan juga industri pariwisata itu merupakan sektor industri yang terkena dampaknya. Kalau di sini kami menyebutnya dunia tuh saat ini sedang dalam keadaan shock. Ya, Mas dan Mbak sekalian ya di sini ya. Mungkin sebagian besar pasti setuju dunia itu sedang dalam keadaan shock
kita tidak siap dengan kondisi pandemik. Terlebih mungkin pariwisata itu juga merupakan salah satu sektor yang terdampak. Kita melihat banyak sekali data-data dan juga hasil-hasilnya, dampak-dampaknya seperti apa terkait dengan pariwisata. Dan tidak lupa di sini juga terkait dengan industri kreatif. Industri kreatif sebagai industri yang menunjang pariwisata juga akhirnya terkena dampaknya juga di sini. Dan disinilah akhirnya pada dasarnya geliat dari industri kreatif ini sebenarnya memiliki DNA kreativitas dan inovasi. Tadi mungkin ceritanya Mas Ega juga sedikit memberikan gambaran bahwa justru dalam kondisi terdesak atau dalam kondisi pandemik seperti saat ini, kreativitas kita itu dituntut untuk kita lebih kreatif, kita dituntut untuk lebih inovatif, untuk melihat peluang-peluang cara baru di masa depan itu seperti apa. Nah, sehingga di sini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini adalah momen bagi kita di sini atau mungkin khususnya bagi Indonesia untuk bisa bangkit dan menyambut masa depan bersama. Sehingga untuk itu saya ucapkan selamat datang di kegiatan FGD, Geliat Industri Kreatif dan Pariwisata Menghadapi Prahara COVID-19. Baik, kita akan memulai sesi diskusi di hari ini dan perkenalkan para peserta FGD. Selamat siang, nama saya Daniel Ananda sebagai moderator yang akan menemani Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam kegiatan kurang lebih 1 jam ke depan untuk mendiskusikan terkait dengan industri kreatif dan pariwisata, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi prahara COVID-19. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh panelis-panelis yang sangat ahli dalam bidangnya masing-masing, karena tentunya untuk membicarakan terkait dengan industri pariwisata, terkait dengan industri kreatif, kita butuh expert-expert yang lebih berpengalaman, yang bisa membantu kita juga untuk mendapatkan gambaran sebenarnya bagaimana sih, apa saja sih pandangan-pandangan terkait dengan industri kreatif dan juga pariwisata di masa depan. Yang pertama di sini bergabung dengan kita ada Mbak Rusmiati atau biasa akrab dipanggil dengan Mbak Rus sebagai Ketua ASITA atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Selamat siang Mbak Rus. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Nah, jadi kalau tadi di awal mungkin sudah ada yang melihat bannernya di samping Mbak Rus itu ada tulisannya ASITA. Nah, ini Mbak Rus adalah Ketua Umum dari ASITA, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Nanti akan memberikan perspektif dari sisi pariwisata, nanti perspektifnya akan datang dari Mbak Rus. Kemudian kedua di sini ada Mas Adi MS. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang Mas Daniel dan semuanya. Selamat siang. Di sini Mas Adi sebagai co-founder dari Twilight dan juga komposer yang sudah kita sangat mengetahui karya-karyanya. Aktif di dalam bidang terkait dengan orkestra dan juga musik-musik klasik begitu. Kemudian panelis selanjutnya di sini bergabung dengan kita juga di siang hari ini ada Mas Ega Robot. Nah, lebih unik nih. Selamat siang Mas Ega Robot. Audionya di mute Mas kayaknya Mas. Oke. Selamat siang, Wilujeng siang. Wilujeng siang, selamat siang Mas Ega. Nih kelihatan ya kalau dari bahasanya ininya Wilujeng siang berarti pasti dari Jawa nih pasti nih. Jawa Barat, Jawa Barat betul, Jawa Barat. Oke, selamat siang Mas Ega, itu panelis ketiga dan panelis keempat bergabung dengan kita di sini ada Mas Fadlan Muzaki. Selamat siang Mas Fadlan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya masih di jalan, bukan melanggar PSBB, tapi ada hal yang urgent banget. Sebenarnya hari ini saya memang jadwalkan di rumah, di depan laptop, mau ikut, maksudnya diskusi sama teman-teman di depan laptop, tapi baru dapat kabar saya harus keluar ke daerah Jakarta Timur mengenai kerelawanan BNPB ini. Siap. Baik, jadi Mas Fadlan di sini adalah koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, dan juga saat ini sedang berkuliah di Renmin University ya Mas ya, di China ya. Oke, sedang berkuliah di China. Nanti mungkin akan memberikan perspektif juga nih dari sisi pandangan dunia, dari sisi internasional, seperti apa sih pandangannya terkait dengan industri kreatif dan pariwisata terkait dengan COVID-19 ini.
Nah, baiklah, ini adalah panelis-panelis yang akan menemani kita dari sesi FGD, menjalani FGD kegiatan di siang hari ini. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan sebenarnya di sesi FGD di siang hari ini, apa-apa saja sih sebenarnya yang akan kita laksanakan bersama. Atau secara garis besar, alurnya seperti apa sih yang akan kita diskusikan dalam kegiatan FGD di siang hari ini. Jadi pada dasarnya diskusi di siang hari ini akan mencakup 3 poin penting, yaitu kondisi saat ini terkait dengan kondisi COVID-19 yang menerjang kita di hari ini, kondisi masa depan, dan kondisi apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan. Dan di sini panelis akan berperan sebagai pemantik diskusi. Karena untuk diskusi selanjutnya akan dibimbing oleh saya selaku moderator dan juga akan ada panitia diskusi yang membantu dalam proses diskusi. Kemudian diskusi akan dilakukan dengan sebuah tools dari platform online dan juga kita akan melakukan breakout session. Nah, sesi diskusi pertama itu kita akan menuju link seperti yang saya sharekan di depan, yaitu bit.ly/fgdkreatif1. Nah, jadi boleh bagi para peserta FGD, silakan masuk kepada link yang kami berikan, bit.ly/fgdkreatif1. Kemudian nanti di situ, dan jangan ditutup, sesi diskusi akan terus dilanjutkan oleh panelis. Dan sesi ketiga, diskusi selanjutnya nanti akan ada breakout session. Jadi kita semua sesi diskusi itu kita akan laksanakan di room webinar. Tapi untuk penyampaian opini dan sebagainya, itu kita akan menggunakan namanya adalah Mentimeter. Nah, apa itu Mentimeter? Silakan bagi para peserta dapat menuju link yang saya tampilkan di layar, yaitu bit.ly/fgdkreatif1. Jadi boleh masuk kepada link tersebut, bit.ly/fgdkreatif1. Nah, di situ nanti akan ada pertanyaan pemantik pertama, yaitu menurut Anda bagaimana kondisi industri kreatif dan pariwisata di tengah COVID-19 saat ini? Nah, menurut para peserta FGD yang hadir di sini, kira-kira bagaimana sih kondisi industri kreatif dan pariwisata di tengah COVID-19 saat ini? Jadi silakan menuliskan opininya melalui Bitly tersebut yang sudah kami bagikan. Bagaimana pandangannya terkait dengan kondisi industri kreatif dan pariwisata di tengah COVID-19 yang berjalan saat ini. Silakan dituliskan opininya di dalam Bitly tersebut. Dan selagi teman-teman peserta mengisi Bitly tersebut, kita nanti juga akan membahas mengetahui sudut pandang dari sisi panelis satu persatu. Kita akan melihat dari sudut pandang panelis satu persatu bagaimana pandangannya untuk kondisi COVID-19 saat ini. Baik. Nah, mungkin langsung saja kita masuk kepada sesi panelis yang pertama, yaitu di sini saya ditemani oleh Mbak Rus sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Nah, Barus, ini menurut saya COVID-19 ini fenomena yang sangat menarik ya Mbak ya. Yes. Kita saat ini dihadapkan, seringkali kita menyebutnya kondisinya adalah new normal. Jadi kita dihadapkan pada kondisi new normal, hal-hal sudah mulai berubah, khususnya mungkin di awal COVID-19 ini masuk, banyak orang mulai ketakutan untuk bepergian, kemudian travel ban diterapkan di mana-mana, dan itu pun akhirnya mempengaruhi kondisi pariwisata. Nah, dari Baru sendiri bisa mungkin memberikan pandangan terkait kepada kami, sebenarnya dari angle pariwisata, bagaimana sih pandangannya terkait dengan kondisi saat ini, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tadi sebelum kita berdiskusi, wah ini teman-teman Asita nih katanya dengan orang ngetop-ngetop semua nih.
Saya ngetopnya tadi itu bicaranya cuma di Asita aja, di travel, di Kementerian Pariwisata saya terkenal, tapi di umum enggak. Tapi tadi nih ada Pak JMS, hebat sekali, selamat datang juga kepada Pak Ega Cahya. Ini sama sekali orang Sunda ini Pak Pantesan dari tadi ngomong Sunda nih, Abi juga dari Sunda. Ya, kemudian tadi juga dengan Pak Fadli juga sudah bersama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mahir Academy dan GPTV. Semoga sukses dengan acara ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua, khususnya di Hari Kebangkitan Nasional ini dan untuk pariwisata Indonesia dan ekonomi kreatif. Mungkin boleh slide saya biasanya ada gambar, ada ini lebih menarik. Oh, boleh, sebentar. Ya, jadi sambil menunggu itu, jadi ASITA ini adalah singkatan dari Association of Indonesia Tour and Travel Agency, yang biasanya kita sebut Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Ini ada membernya sekitar 7.000 travel agent di seluruh Indonesia, dan masing-masing dan nah ini kan bisa dilihat itunya di sini, dan masing-masing itu di setiap provinsi itu ada ketuanya masing-masing. Alhamdulillah saya diberi amanah untuk jadi sebagai ketua umum. Ini bisa dilihat itu untuk kita selalu berkreatif dan inovatif. Ya, next. Di sini kita bisa lihat mana travel yang untuk tadi berdampak dengan adanya COVID-19 ini, yaitu transportasi, itu termasuk yang untuk penerbangan. Kita bisa lihat banyak penerbangan juga yang sudah merumahkan pegawai-pegawainya. Ada yang 30.000, tapi saya tidak mention ya nama-nama airline-nya, ada 20.000. Kemudian juga di sini destinasi tentunya sangat mempengaruhi untuk tadi 34 provinsi kita biasanya kedatangan wisatawan mancanegara khususnya, dan wisatawan Nusantara umumnya kita itu sudah tutup. Mungkin bisa saya kasih tahu waktu baru pasca pandemik ini, COVID-19 ini, kita masih ada semangat karena waktu kita belum ada positif, kita mau ada Asita Fair yang diadakan di bulan April, tanggal 3 sampai 5 April. Intinya kita akan mempromosikan, oke loh, tidak pergi ke luar negeri, Indonesia ini cukup baik, 34 provinsi. Tetapi dengan adanya kita dinyatakan positif, itu betul-betul domestik maupun internasional itu stop. Termasuk shopping, untuk kita juga mempengaruhi untuk berbelanja ya, karena kalau kita ke tempat daerah mulai dari 5.000 sampai juta itu akan mempengaruhi. Jadi travel ini akan mempengaruhi keseluruhannya, termasuk hotel segala macam. Nah, di sini juga ada data yang potential loser and potential winner. Di sini kalau yang winnernya itu ada purchasing, e-commerce, tentunya nih seperti ini nanti bagus, itu adalah suatu yang akan menjadikan baik. Nah, untuk di sini untuk yang losernya termasuk travel, itu juga termasuk tourism and leisure, termasuk yang loser. Yang tadi saya sudah jelaskan dari penerbangan sampai hotel dan terutama travel agent sendiri. Next. Nah, di sini kita bisa lihat sekarang udah mulai kan tadi waktu saat ini. Nah, kita juga sekarang sudah membicarakan kapan pandemi ini akan berakhir. Ini berdasarkan riset dan berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata, BUMN, Bank Indonesia, termasuk partai, Komisi 10, kita selalu berkomunikasi. Jadi, punten. Jadi biasanya malahan Zoom meeting ini yang tadi itu kata Pak Fadlan. Jadi makin setiap hari ini mulainya dari jam 9 bisa sampai jam 5, akhirnya tambah ada Zoom meeting. Tapi bagus, efektif, dan tadi kreatif. Tidak perlu di jalan, kadang-kadang 1,5 jam bolak-balik saja sudah 3 jam berarti. Biasanya meeting paling tingginya bisa 2, sekarang bisa 5 atau 6.
Nah, di sini kapan tadi kembali pandemi itu akan berakhir, kita untuk domestik, yang tadi saya bilang, kita juga mengharapkan ini terutama artis, aktor, dan kaum milenial, kita harus menyadari dan harus saya mempromosikan, kita selalu bekerja sama. Tadi tentunya artis dan aktor ini punten, Cepalang Sunda mah itu kalau mempromosikan lebih gampang gitu ya. Jadi nanti saya dengan Pak DMS, dengan Pak Ike, mudah-mudahan kita selalu berlanjut karena ini sangat penting. Sekarang ini maaf, kita adalah merupakan pariwisata menghasilkan devisa nomor 2. Itu waktu itu sempat turun nomor 5, nomor 4, dan sekarang nomor 2 lagi. Jadi salah satunya kita harus bekerja keras, apalagi saya sebagai ketua umum, dan tentunya Pak Adi, Pak Eka, dan Pak Fadlan, dan termasuk moderator di sini Pak Daniel, kita harus serius dengan itu supaya kita tidak bermimpi itu bisa jadi nomor 1. Nah, tadi domestik yang tadi saya bilang itu, jadi kita menyatakan 4-6 bulan ini kita bisa memulai dengan domestic tour, misalnya Pak Adi, Pak Ega itu mau pergi, kita jangan keluar negeri dulu lah. Kita ini yang tadi saya bilang, punten tadi saya membawahi 7.000 travel agent yang terdiri dari 34 provinsi. Pemerintah, terima kasih Pak Jokowi sudah concern dengan tourism, dengan pariwisata, dan membuat 10 destinasi baru Bali. Tetapi ada 5 prioritas. Memang tidak mungkin pemerintah itu sekaligus. Namun sekali lagi saya sebagai ketua umum itu harus mempromosikan 34 provinsi. Disinilah kita gunanya ada meeting ini dan kita nanti berlanjut. Nah, untuk outbound-nya tadi 6 bulan sampai 1 tahun setelah negara resmi telah diumumkan. Tadi inbound juga lebih dari 1 tahun. Kalau outbound itu dari Indonesia pergi ke luar negeri, dan mudah-mudahan itu dikurangin ya, saya sebagai ketua umum lebih banyaklah ke inbound. Lebih dari 1 tahun inbound itu dari mancanegara ke Indonesia, itulah kita yang harus mempromosikan ke seluruh dunia, tidak hanya ASEAN ini tapi Eropa, Amerika. Itulah pekerjaan saya, bagaimana mancanegara seluruh dunia mengenal Indonesia, khususnya di bidang pariwisata. Next. Dan tadi untuk mempromosikan itu kembali saya butuh teman-teman, karena sekarang ini kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Tapi apa kelebihannya saya, apa kekurangan saya, dan ada kelebihan dari Pak Ega, Pak Adi, Pak Fadlan, dan Pak Daniel, itu kita saling mengisi. Nah, di sini apa yang disebut new normal? Jadi di sini new normal ini new situation, new habit, new treatment, new way to dress, the new way, the way of spending. Jadi di sini ada, jadi situasinya harus kita berubah. Yang tadi ya, mulai dari sekarang harus clean, health and safety, begitu. Itu ada 3 tuh di travel agent yang harus dibiasakan. Habitnya juga punten. Ada orang yang memang senang dari awalnya, memang sudah senang kebersihan, tapi punten juga ada bukan yang nggak suka kebersihan tapi cuek, ya kan, habis pegang duit makan itu ada yang cuek. Nah, itu memang itu harus dinin. Kalau saya mungkin perempuan kan apapun cuci tangan, punten ya bukan ya, itu tapi ada yang cuek itu. Nah, itu harus dibiasakan. Nah, kemudian new treatment dan point interest juga, misalnya tadi sekarang mungkin dulu, sebenarnya dari dulu supaya make the point, natural itu sangat penting. Biasanya di sini kita pariwisata itu sangat harus ekonomi dan harus kreatif. Tadi ya, biasanya kalau yang natural ini sangat itu, padahal ini tanpa perlu biaya banyak, asal kita mempromosikan dan pinter packagingnya itu sudah bisa. Nah, nanti kita lebih banyak di sini yang natural. Way of spending yang tadi ya, kita harus bagaimana spendingnya yang tadi lah, kalau bisa kita tetap di Indonesia dulu lah yang tadi 4-6 bulan. Next, itu yang disebut new normal di dalam tourism. Nah, tadi di sini yang tadi kan saya sudah jelaskan the way of traveling, mode transport tuh. Kalau transport untuk pesawat, contohnya alhamdulillah
memang hampir 90% travel agent itu tutup karena memang kita berpengaruh dari transportasi tadi udara, laut dan segala semuanya. Namun saya kebetulan ada masih travel termasuk saya sendiri tadi sudah disebutkan ada travel Pati Indo Travel. Itu ada kebetulan bekerja sama dengan kedutaan Malaysia, kita memulangkan mahasiswa untuk ke Kuala Lumpur. Jadi saya charter pesawat terutama dari Surabaya Kuala Lumpur, ada dari Medan Kuala Lumpur, dari Jakarta Kuala Lumpur, itu 3 destinasi saya charter dengan Malaysian Airlines. Kalau Garuda saya ngeblok, kemudian itu jadi itu kita masih ada memberangkatkan 2.000 pelajar mahasiswa dari Indonesia. Padahal masih ada dan itu juga gunanya. Sebenarnya kita banyak data itu penting. Jadi ada 7.000 mahasiswa yang pelajar dari Malaysia yang belajar di Indonesia. Kita itu harus bersyukur Indonesia terutama di Gontor dan lain-lain itu the best. Ya, jadi itu saya masih ada. Tapi kalau yang tidak ada spesial seperti itu betul-betul 90% tidak ada kegiatan. Kemudian tadi destinasi juga kita udah dibilangin harus clean dan avoid the crowd, udah tahu lah ya, kita tidak boleh tahu banyak berkumpul. Nanti kita sudah menyiapkan untuk travel agent ini tadi dari pelabuhan udara itu misalnya pesawat yang biasanya charter saya 290 seat hanya bisa dipakai 145 seat karena kita harus menjaga jarak. Nah itu mempengaruhi harga paket sih memang. Jadi misalnya harganya misalnya 100 biasanya dibagi dengan 290 ini hanya dibagi 145, tapi itu demi kesehatan kita udah siap seperti itu dan semua sudah dari segi penerbangan. Tapi kalau dari segi hotel, walaupun akhirnya biasanya kita bisa family satu kamar berempat, sekarang harus berdua, itu pun harus sharing dan harus terpisah. Tapi kalau hotel itu masih bisa kita negosiasi harga yang sangat bagus. Nanti kita jam 2 tuh meeting dengan Hotel Indonesia yang grupnya BUMN, itu kita akan membuat paket yang sangat menarik, yang sangat bagus. Kemudian juga travel need itu health certificate tentunya juga kita perlu, dan travel insurance. Travel insurance sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya, tapi biasanya sama agak cuek ya kita bilang. Tapi sekarang mudah-mudahan dengan tidak terlalu mahal itu sebenarnya insurance sangat penting. Ya, berarti memang terkait dengan pariwisata begitu ya Bu ya. Kalau terkait dengan pariwisata kuncinya adalah bagaimana akhirnya pariwisata sudah mulai dari sekarang mempersiapkan plan-plannya ya Bu ya. Plan contingency plan ataupun preventive plan gitu, plan untuk pencegahan bagaimana akhirnya, karena tentunya seperti yang tadi disampaikan bahwa industri pariwisata ini dalam kondisi saat ini adalah salah satu fokus utama dari pemerintah juga untuk menunjang devisa negara, untuk menunjang pendapatan negara. Pariwisata adalah salah satu sektor yang berperan paling besar begitu ya Mbak ya. Betul. Dan inilah yang akhirnya memang perlu kita persiapkan bersama. Mungkin tidak hanya dari Asita saja, tidak hanya dari pelaku bisnis di bidang traveling, di bidang pariwisata dan perjalanan, tapi akhirnya kita pun sebagai bangsa Indonesia juga perlu ikut mendorong itu begitu. Tidak hanya terkait dengan hotel-hotelnya saja, tapi kita juga perlu ikut memiliki kecintaan untuk ikut turut mempromosikan Indonesia itu sendiri, keindahan di Indonesia begitu. Alhamdulillah Pak Daniel, mungkin 2 menit. Terima kasih yang tadi Pak Daniel bilang, saya sangat berterima kasih dengan adanya Zoom meeting ini. Jadi ini saatnya tadi kata Pak Daniel, bukan hanya saya tapi keseluruhan, karena ini sangat mempengaruhi akhirnya untuk untuk devisa kita dan untuk pergerakan ekonomi rakyat. Karena pariwisata ini mulai dari bawah sampai akhir. Tadi dari bawah dari souvenir yang 5.000. Itu aja. Nanti untuk masa COVID-nya kita memang sudah mempersiapkan tadi paket-paket murah, tidak berlanjut. Itu kita udah menyiapkan untuk mudah-mudahan kita ada 34 provinsi paket-paket yang murah dan
kreatif dan inovatif. Itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini berlanjut dan semoga hari ini. Baik, terima kasih terima kasih Mbak Rus atas penyampaiannya tadi ya, pemaparan terkait dengan pariwisata, luar biasa sekali. Dan mungkin di sini akhirnya kita coba beranjak ke Mas Adi mungkin. Ya. Jadi kalau tadi Mbak Rus menyampaikan dari sudut pandang pariwisata, dan tentunya di sini untuk mendukung industri pariwisata, industri kreatif tentunya adalah salah satu sektor industri yang juga bisa mendukung ke industri pariwisata. Nah mungkin Mas Adi mungkin bisa memberikan gambaran Mas kepada kami, kepada kita di sini. Sebenarnya kalau terkait dengan kondisi COVID-19 ini ya, dari industri kreatif ataupun industri musik, saat ini kondisinya seperti apa Mas dengan adanya COVID-19 pandemik ini Mas? Terima kasih Mas Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kedengeran? Aman? Ya, kedengeran, soalnya di Mas. saya putus-putus. Kedengeran Mas? Aman ya? Ya. Tadi pemaparan yang bagus dari Mbak Rus, Cek Rus ya. Terus. Saya belajar banyak dari pemaparan itu, khususnya tadi mengenai siapa yang potensial untuk jadi loser, siapa yang sebaliknya gitu. Di situ terlihat sekali bahwa bidang pariwisata memang yang kurang beruntung ya. Musik, buat saya musik itu macam-macam ya. Ada yang musik dimainkan secara solo atau band, kemudian atau saya lebih aktif di musik yang sifatnya kelompok, orkestra. Jadi kebanyakan dari awal karir saya selalu interested dengan sesuatu yang sifatnya orkestral, simfonik gitu ya. Nah ini yang buat saya sama dengan pariwisata, termasuk yang paling terdampak. Karena bagaimana bisa bermusik secara kelompok, begitu kita latihan aja, kita harus ada dalam satu ruang. Dengan jarak yang kurang lebih antara musisi itu sekitar setengah meter. Nah kan harusnya 2 meter gitu ya. Begitu jaraknya direnggangkan sedikit, apalagi kalau sampai lebih dari 1 meter, 2 meter gitu, memang mungkin aman secara kesehatan ya, tetapi ya kurang efektif ya, karena apa namanya, homogenitas itu susah sekali, nggak terbayang bagaimana mencapai balance dan sebagainya pada saat latihan. Apalagi begitu masuk ke konser itu kan ya juga kondisinya si orkestra menimbulkan apa ya, bukan hanya paduan yang baik, tetapi masing-masing musisi harus bisa mendengar dengan jelas bunyi instrumen lain rekannya gitu ya. Kan itu interaksi sebenarnya, interaksi yang secara instan, real time gitu. Aksi dan reaksi yang instan di musik itu, di orkestra itu gitu. Jadi begitu dengar temannya instrumen lain main secara lebih lembut, tidak seperti waktu latihan, dia langsung adjust gitu ya. Lebih cepat, dia langsung adjust juga. Walaupun semuanya bergantung pada partitur, kemudian juga bergantung pada arahan konduktor. Tapi hal ketiga juga tak kalah penting, desain partitur dan konduktor, yaitu bagaimana interaksi dengan yang lain. Nah, ditambah lagi, saya melihat bahwa kondisi pandemi COVID ini kan sampai sekarang belum ada yang bisa meramalkan dengan data yang saintifik ya. Ada yang dengan ramalan gitu, metafisik, tapi yang secara sains itu belum ada yang bisa jamin ini akan berhenti sekian bulan lagi gitu. Ya. Kecuali ada vaksin. Nah, begitu ada vaksin ditemukan dan efektif, saya kira semua aman. Kita bisa ngomong bulan sekian kita cabut PSBB dan sebagainya gitu. Nah, berarti dampaknya ke dunia orkestra juga itu lumayan menyulitkan. Bayangkan kalau misalnya nih, paling untung aja, paling
kondisi katakanlah paling idealnya. Tiba-tiba bulan Juni diputuskan untuk sudah keadaan sudah normal. Gitu. Apakah langsung pada saat itu gedung konser, gedung teater bisa dibuka, terus orang nonton konser, nggak usah nonton bioskop gitu ya. Apakah dengan sendirinya orang akan penuh gitu, sebagus-bagusnya film atau konser gitu. Ya. Saya ragu, akan muncul satu trauma, satu parno lah gitu, orang mau datang. Biasanya nanti, bukan biasanya, maksudnya dugaan saya akan ada silang-silang di antar kursi gitu, selang-seling gitu. Sedemikian rupa sehingga kapasitas misalnya 1.000 orang untuk satu gedung teater itu bisa hanya ditempati oleh setengahnya, bisa cuma 500. Ya, padahal dunia pagelaran orkes simfoni itu sebenarnya di seluruh dunia itu kegiatan yang high cost, di mana nggak ada orkes simfoni bisa konser profitable, bisa menguntungkan tanpa sponsor, hanya tiket. Yeah. Tiket terjual sold out selalu rugi kalau tidak ada sponsor. Nah, sekarang sudah penuh aja tetapi nggak mungkin bisa untung, ya kan? Cuma menghibur penonton aja. Bayangkan sekarang dibikin setengahnya. Yeah. Jadi penghasilan tuh nggak boleh lebih dari setengahnya, misalnya nih. Berarti kebutuhan akan sponsor akan lebih tinggi 2 kali lipat. Padahal di luar sana sponsor kan kebanyakan pengusaha gitu ya, brand. Betul, gitu. Betul. Mereka lagi terpuruk. Sekarang yang sulit ya Mas banyak, yang bangkrut banyak, yang itu. Nah, kita mau minta sponsor kemana? Ke pemerintah? Ya pasti enggak lah gitu. Di Indonesia dunia orkes simfoni boleh dibilang nggak didukung pemerintah sebenarnya dari zaman dulu. Jadi sebenarnya memang agak suram buat di mata saya gitu. Tapi saya pikir itu suramnya. Tetapi kita kan apalagi di hari ini, Hari Kebangkitan Nasional, kita harus berpikir positif, harus berpikir semangat lah gitu. Memang kita di sini akhirnya harus berpikir positif, harus melihat potensi di depannya, akhirnya peluangnya seperti apa. Paling tidak kita melihat bahwa kita bisa bayangkan pandemi yang terjadi waktu dulu di masa lalu 1918, kemudian sebelumnya ada Black Death segala macam, dan berikutnya kan macam-macam pandemi. Itu kan nggak ada internet. Jadi mereka staying home udah doing nothing gitu. Nah, kalau sekarang dengan adanya internet, lihat kita tiba-tiba bisa melihat potensi baru kita masing-masing yang tadi sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Kak Rus gitu, bahwa tiba-tiba kita bisa efektif meeting di rumah, bisa lebih banyak meeting, ada 6 meeting katanya tadi. Biasanya kalau jalan udah habis di jalan, cuma 1-2 meeting habis, capek, udah waktu di jalan pulang balik udah 2 jam, ya kan? Nah, ini sebenarnya potensi baru di musik juga. Sekarang mulai banyak upaya-upaya untuk keluar dari masalah kita, yaitu secara kolaboratif menggunakan infrastruktur internet. Yes. Nah, ini yang saya kira perlu diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana di masa seperti ini, ya, itu membangun atau optimalkan infrastruktur internet. Karena apa? Di dalam orkes simfoni sekarang udah mulai juga ada virtual concert gitu ya, yang split screen, kotak-kotak gitu ya. Yes. Itu banyak. Tapi kan nggak bisa live. Sebelum 5G datang, sulit membayangkan akan live. Nah, kalau 5G ada, katakan sebelum itu, artinya jalan keluarnya itu selalu akhirnya ujung-ujungnya ke ketersediaan internet. Saya kira bukan di musik aja, di semua bidang sekarang amat bergantung pada internet. Jadi saya kira fokus pemerintah, bukan fokus ya, artinya perhatian pemerintah itu harus lebih tinggi dalam hal penyediaan internet. Kalau perlu dikurangin cost-nya, atau kalau perlu gratis, subsidinya tuh di sini gitu. Sementara itu saja dari saya. Ya, oke, terima kasih Mas Adi. Pandangan yang sangat menarik ya, bahwa tadinya kan kita sering mungkin ada banyak sekali pandangan-pandangan yang melihat kalau industri kreatif, misalkan musik, mungkin
masih aman gitu, karena misalkan ya sudah musiknya upload aja secara online semua, kemudian bisa tetap dinikmati. Tapi kan kenyataannya memang seperti yang disampaikan Mas Adi, tentunya untuk memberikan kualitas yang terbaik, performance yang terbaik, pasti feel-nya akan berbeda begitu ya Mas ya, saat musik orkestra dilakukan dengan banyak orang, berinteraksi secara langsung, tentunya akan berbeda feel-nya dengan apabila orkestrasinya dilakukan secara virtual concert gitu. Dan memang itulah peran kita gitu. Apalagi kalau di sini kan isinya nih adalah anak-anak muda ya Mas ya. Anak-anak muda ini kan adalah anak-anak yang lebih kreatif, lebih inovatif. Nah, ini mungkin adalah momen bagi anak-anak muda ini untuk berkontribusi, untuk bisa memberikan kontribusinya, pandangannya terkait dengan industri kreatif di masa depan itu harus seperti apa. Nah, kalau tadi mungkin terima kasih, tadi ada pandangan dari Mbak Rus dan juga dari Mas Adi. Nah, kita juga akan melihat pandangan dari para peserta mungkin, peserta kegiatan di hari ini. Saya akan izin share di layar. Nah, ini adalah pandangan-pandangan dari para peserta terkait dengan kondisi industri kreatif saat ini seperti apa. Di sini ada yang bilang sangat sulit, serba dibatasi. Tadi seperti yang disampaikan juga Mas Adi juga memperkuat juga tadi terkait dengan feel-nya berbeda, akhirnya dibatasi. Pernyataan baru juga terkait dengan industri pariwisata pun juga akhirnya dibatasi. Di sini juga melihat sangat mengkhawatirkan. Banyak pekerja industri kreatif kehilangan pendapatan, mengalami pembatalan pekerjaan karena tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan dari rumah, seperti imbauan pemerintah. Terpukul, tidak ada lagi pergerakan dari orang dampak dari PSBB, apalagi untuk berwisata. Perlu dipikirkan cara-cara baru untuk berwisata secara aman dan cara-cara baru membangkitkan industri kreatif. Tentu saja ada penurunan. Jadi memang kalau di sini pun pendapat dari masyarakat sendiri merasa bahwa kondisinya memang saat ini semua sedang terpuruk begitu ya, dari sisi industri kreatif yang akhirnya mensupport terkait dengan industri pariwisata juga sedang mengalami keterpurukan. Nah, tapi ini adalah momennya nih, ini adalah momennya dengan kegiatan Indonesia Bangkit ini, tentunya kita berorientasi berpikir di masa depan. Apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan, atau sebenarnya apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, di sini teman-teman semua bisa ikut kembali ke dalam Mentimeternya, kan ke dalam link yang sudah kami sharekan, bit.ly/fgdkreatif1. Jadi bisa balik lagi ke Mentimeter, kemudian menuliskan apa proyeksi Anda terhadap industri kreatif dan pariwisata, atau sebenarnya apa pandangan Anda terkait dengan industri kreatif dan industri pariwisata di masa depan. Kalau tadi kita melihat fokusnya adalah kondisi masa kini dengan adanya segala keterbatasan yang kita miliki, tapi coba kita ubah pola pikir kita. Bagaimana dengan pandangan Anda terkait dengan industri kreatif dan pariwisata di masa depan? Apa-apa saja sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk industri kreatif dan pariwisata ini di masa depan untuk bisa lebih baik lagi? Nah, mungkin boleh kembali ke Mentimeternya. Di situ akan ada pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi. Sambil mengisi diskusi di situ, saya akan coba berpindah ke Mas Ega. Nah, ini kan kalau ngomongnya namanya aja udah Ega Robot, jadi pasti fokusnya masa depan nih pasti kan kalau di sini kan. Nah, coba kalau mungkin dari Mas Ega mungkin boleh memberikan pandangan Mas dari sisi industri kreatif mungkin bisa dari musik, dari industri seni juga. Dari sisi industri kreatif sebenarnya untuk di masa depan bagaimana sih peluang-peluang atau potensi apa sih sebenarnya bisa dilakukan di industri kreatif di masa depan Mas Ega? Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jam siang. Terima kasih Mas Daniel yang terhormat, saya, Mbak Rusni, dan Mas Fadlan yang sedang. Terima kasih sudah di-invite untuk sama bergabung. Dan intinya kalau saya tidak tadi bertanya ke depan, insya Allah lah, itu cuma semangat saya aja. Robot itu bukan robot dari industri atau robot dari IT, tapi betul-betul saya ambil dari sama almarhum bapak saya, seorang teman. Dan jadi Mas Adi, dulunya tuh bapak saya itu memang kendangnya agak beda gitu ya, kuat ya. Jadi belum ada sound system dan apa-apa, tapi kita pukul aja kuat sampai orang bilang kalau kali pukul kendang itu aku robot. Jadi robot itu seperti itu. Jadi ada dulu bapak tuh pernah terkenal sebagai kendang yang
betul-betul kuat dari setiap harinya. Dia mudah-mudahan saya ajak bawa namanya dan mudah-mudahan bagi kenangan yang baik dan almarhum. Dan sekaligus beliau adalah pendiri bisnisnya. Oh, oke. Ya. Mbak Rusmi, kebetulan kalau misalnya kalau tadi ngobrol keluar negeri, ya, alhamdulillah saya belum bisa keluar negeri, termasuk ke Subang itu. Nah, saya Subang itu luar negeri dan itu paspornya itu tanggung perahu. Baik, itu sebagai guru saya, jadi kita ini kebetulan adalah global ya, semua pihak, semua orang diperkatakan jangankan kita, menurut saya hewan pun tapi bukan pun merasakan ini. Jadi tapi ya kita harus tetap bergeliat, kita harus tetap bangkit dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Apalagi menurut saya kita kalau seniman itu dianugerahi yang makanya memang bisa ditonton orang, bisa dinikmati orang. Itu walaupun sulit, biasanya orang Indonesia terkena dengan akal-akalannya ya. Tapi akal-akalan yang positif tentunya. Jadi saya banyak membuat kreatif kalau memang sudah ya walaupun mungkin kualitasnya tidak terlalu baik, tapi terus berkarya, tetap bisa dinikmati. Alhamdulillah yang dari 91 itu misalnya saya banyak sesuatu dan sampai sekarang ternyata saya merasakan bahwa mungkin saya artinya bisa merasakan bahwa kawan-kawan masyarakat semua bisa merasakan dari hasil karya kita dan walaupun misalnya kualitasnya tidak sebelum terkenal seperti apa. Yang jelas bahwa kreativitas yang saya lakukan di sini quote-nya itu mudah-mudahan justru ketika saya alhamdulillah membuat ringan, kecil, yang sifatnya pasti saya selalu membawa efek-efeknya gitu, biar semua memang adalah hidupnya saya dan itu adalah historis dalam latar belakang saya di musik tradisi gitu. Jadi selalu muatan-muatan musik tradisional itu saya angkat dan kita supaya dengan dan alhamdulillah justru ketika membuat sesuatu aja walaupun misalnya hanya durasi satu detik pulang ini betul-betul memberi peluang kawan-kawan seniman. Contohnya ya ada gaming santuy ya, jadi kita bikin sesuatu akhirnya padahal kita juga asalnya nggak niat tapi mereka kan mau ikut nyanyiin dong, mau ikut mainin ininya dong, itu tidak kompromi dan kita tidak inspire, kita jadi tertarik gitu. Tapi kan ini peluang buat mereka, artinya kita bisa menghibur mereka, kita bisa menghapus kejenuhan mereka, sehingga mereka jadi punya lahan kreatif dengan membuat konten-konten kecil walaupun bisa gitu ya. Tapi ya kalau itu kebetulan lah. Lepas dari tujuannya atau tidak ada target, misalnya kalau saya pengen terkenal atau pengen viral ya itu ya itu yang jelas kita masih bisa senyum, masih bisa tertawa, masih bisa bercanda. Saya pikir ini lebih baik ketika kita lebih khusyuk pikirannya. Nah, waktu itu biasanya begitu peluang, jadi mereka itu jadi berpartisipasi. Nah, bahkan kita bisa tahu, ya tanya Mas Adi bilang bahwa kita tidak membayangkan 18 atau berapa belum ada internet ya, terus ada wabah seperti ini dan sekarang ternyata ada dengan internet kita lebih banyak tahu, lebih banyak hati-hati. Nah, berpartisipasi kreatif, saya pikir ini yang saya merasa bangga pada kawan-kawan semua, walaupun kita tidak invite, kita tidak sebutkan, tapi mereka mau berpartisipasi. Artinya, saya pikir ya Allah yang mengukur lah amalnya, royaltinya ya saja AS saja pikir, yaitu alhamdulillah bahwa kita juga dipancing lagi. Nah, ini setelah orang mau kita bikin apa lagi, tidak mau bikin apa lagi. Akhirnya saya pikir dari lambat laun ini bisa jadi investasi masa depan. Maaf, mungkin saya sebelumnya kalau katakan secara realnya saya asalnya punya 100 kawan.
Ya. Jika ada banyak misalnya saya bikin konten yang bisa memancing orang berpartisipasi, tiba-tiba jadi 1.000 kawan. Saya pikir ini investasi yang jelas. Barangkali setelah COVID ini barangkali ya artinya orang punya banyak kawan akhirnya gitu. Dan yang luar biasa bahwa kita punya tugas juga Mas Adi, ini dan semuanya Mas Adlan. Ya walaupun misalnya dengan sisi kekurangan ekonomi, kita punya tugas itu menjadi penyemangat masyarakat. Ini yang tugas mulianya. Jadi jangan sampai karena secara kedokteran kan obat atau misalnya vaksin itu sangat kecil fungsinya ketimbang misalnya imun ini dan semangat hidup dengan semangat berjuang ini ya kita terus kita semangati buat masyarakat. Akhirnya rasa gundah, rasa takut itu lambat laun kalau itu nanti jadi hilang, bahkan diam. Terus yang lain juga ya kawan-kawan juga ya di masyarakat di kita ini ya kita jangan istilahnya jangan alergi dengan hal-hal yang baru. Ya hal-hal yang baru misalnya ya era modern atau misalnya yang orang modern jadi memasukkan unsur-unsur etnik. Saya pikir ini menjadi alternatif yang baik. Selain itu juga menurut saya ada satu tips ya, seniman jangan juga alergi dengan kegiatan masyarakat yang lain. Ya kalau tadi saya ungkapkan bahwa setelah kita ke 2 bulan ini, kalau setelah pada tarawih itu masyarakat itu datang, ada yang mau belajar gamelan, walaupun kita sebaik jarak ya, ada yang belajar sisihan, saya pikir itu berperan. Dan esok paginya saya bisa diajak ke kebun, terus bertani, bahkan pulangnya tidak tangan kosong nih gitu ya. Nah, jadi saya melihat dengan bergaul dengan masyarakat, akhirnya punya pikiran, ya mungkin kreativitas saya akan kadaluarsa. Saya pikir 5 atau 10 tahun lagi sudah kreatif lagi. Tapi artinya harus investasi itu harus ada. Investasi seperti apa? Investasi alternatif hal yang lain. Oke. Ya bertani, misalnya apalagi kan sekarang bisa bertani di rumah gitu kan. Yang hidroponik seperti itu, saya pikir ya ini banyak hal yang kita tapi kita hanya mengandalkan bidang kita saja. Banyak hal yang penting dan tetap semangat. Dan saya juga sangat salut pada khususnya pada biasa yang menjemput saya, Mas Adi. Saya sangat aktif sekali dengan karya-karyanya. Ya, selalu luar biasa dan itu selalu jadi inspirasi, Mas. Jujur, ketika memang banyak hal yang dari kawan-kawan artis, kawan-kawan seniman yang banyak berkreatif, ya ini jadi inspirasi dan menjadi semangat. Jadi rasa keinginan kita pengen buat seperti itu, gitu. Walaupun dengan ya karena punya hak masing-masing, orang punya HP, ini saya pikir bisa dimanfaatkan dengan art gitu, untuk mereka berkreatif. Oke. Mungkin sementara itu, jadi yang jelas bahwa kita tetap aktif, kita harus tetap aktif, dan kita jangan pernah pada keputusan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ega. Luar biasa sekali tadi pemaparannya. Ada beberapa poin menarik ya, bahwa akhirnya dengan adanya kondisi COVID ini, salah satu hal yang bisa kita lakukan atau yang meningkat adalah terkait dengan networking ya Mas ya. Bagaimana akhirnya dengan adanya kondisi COVID ini, kita di rumah, kita berpikir kita tidak bisa mendapatkan atau melakukan apapun, tapi ternyata networking-nya justru bertambah gitu. Dan tadi juga Mas Ega juga menyampaikan bahwa ternyata para pelaku kreatif ya, mereka yang bermain di bidang kreatif, industri kreatif, saat semakin dikukung ternyata kemampuan kreativitas dan inovasinya malah makin kembang lagi begitu. Malah semakin dalam ruang yang semakin sempit, malah bisa semakin mencari cara jalan keluar begitu. Itu poin yang sangat menarik disampaikan oleh tadi Mas Ega, bahwa justru inilah yang harusnya para mereka yang bergerak di bidang industri kreatif memanfaatkan momen ini justru untuk mencari peluang-peluang seperti apa yang bisa mereka lakukan untuk di masa depan terkait dengan industri kreatif gitu ya Mas Ega ya. Oke. Ya, terima kasih bahwa kita yang jelas itu positif. Betul, terkait dengan positif. Memang kekurangan ekonomi saya jujur saja ya, beberapa waktu pernah sampai maaf ya,
saldonya bisa nggak ada. Tapi kan artinya bukan kita hanya ketawa aja, gitu ya. Ya bikin sesuatu, tiba-tiba dari kreativitas yang diupload di video itu ternyata aku mau dong itunya. Sini dong, atau misalnya nanti share apa. Akhirnya kan kita punya peluang, Pak. Betul. Jadi lebih baik, tetap thinking, dan terus, dan jangan sampai padat. Artinya ketika tidak berkreatif sama sekali, tidak berkreasi, artinya itu akan membantah diri sendiri. Ya, betul. Biasa sekecil apapun berbuatlah, tapi yang jelas ya dengan norma-norma yang baik, gitu ya. Ya. Karena kita juga investasi, nggak mau investasi yang akhirnya jelek, gitu kan. Hal-hal yang negatif dilakukan, ya akhirnya kan jadi patut bui. Ya. Oke. Nah, itu betul lah. Oke, terima kasih Mas Ega. Nah, mungkin lanjut dari Mas Fadlan nih. Nah, kalau tadi mungkin Mbak Rus dan juga Mas Adi memberikan gambaran terkait dengan kondisi saat ini, terkait dengan industri kreatif, kemudian Mas Ega memberikan gambaran bahwa sebagai pelaku di industri kreatif dan industri seni, apa yang bisa dilakukan, tentunya justru ini dimanfaatkan untuk merancang sebenarnya, merancang strategi, membuat perencanaan di masa depan itu bisa melakukan apa. Nah, mungkin Mas Fadlan nih, kalau dari Mas Fadlan dari sisi pelajar begitu ya, di sini kan koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia yang juga mengetahui kondisi-kondisi di dunia khususnya, kondisi-kondisi internasional. Nah, dari sudut pandang dunia sendiri, sebenarnya seperti apa sih Mas terkait dengan industri kreatif itu sendiri, Mas? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa yang terhormat di sini ada Mas Adi MS, ada Mbak Rusmiati dan Mas Ega. Sebuah kehormatan bagi saya bisa bergabung dalam forum ini. Namun sekali lagi saya minta maaf, kondisi saat ini saya sedang di jalan dan dapat dikatakan ini seperti tidak PSBB ya, karena macet dan saya dari tadi nggak nyampe ini dari BSD mau ke daerah Jakarta Timur di BNPB. Oke. Mungkin karena sekarang ini saya posisinya sebagai koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia, jadi yang mau saya sampaikan dari perspektif pelajarnya ya mengenai geliat atau industri kreatif dan pariwisata yang ada di dunia. Saya coba ke inbound dulu yang tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mbak Rusmi. Mungkin Mbak Rusmi dan ini juga lebih paham ya mengenai kalau sebelumnya kita di program kementerian sebelumnya itu kita sangat erat, pelajar-pelajar Indonesia di dunia itu sangat erat dilibatkan ke dalam komunitas Genwi internasional. Jadi setiap negara itu ada komunitas Genwi. Nah, komunitas Genwi itu apa? Pelajar-pelajar Indonesia atau masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri yang mereka fokus atau mereka memiliki minat untuk mempromosikan wisata yang ada di Indonesia. Nah, salah satu yang terbesarnya adalah di Australia dan di Tiongkok. Bersamaan dengan program tersebut dan bersamaan juga dengan program-program yang ada di Perhimpunan Pelajar Indonesia di setiap negara, biasanya kita membuat kegiatan-kegiatan kayak Cultural Festival Week. Jadi setiap, bayangkan saja kalau misalkan setiap PPI negara, kita ambil contoh di Tiongkok, itu memiliki sekitar, berapa ya, bisa dibilang sekitar 53 ranting, dan setiap 53 ranting itu tingkat apa ya, kalau misalkan bisa dibilang tingkat kecamatan, PPI tingkat kecamatan yang ada di negara tersebut. Setiap ranting punya beberapa tingkatan kampus, dan setiap kampus itu mereka memiliki event setidaknya 1 tahun sekali untuk membuat festival kebudayaan Indonesia. Bayangkan ada berapa banyak jika di seluruh dunia ini ada 57 PPI negara, dan setiap PPI negara memiliki begitu banyak ranting, dan di setiap ranting itu memiliki banyak pengurus PPI tingkat universitas. Jadi ada ribuan atau mungkin bahkan puluhan ribu kegiatan promosi wisata Indonesia yang ada di berbagai belahan dunia ini, yang dilaksanakan oleh pelajar Indonesia dan juga
pelajar Indonesia dan juga masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, berhubung dengan ada COVID-19 ini, saya benar-benar sangat merasakan bahwasanya kegiatan tersebut benar-benar stop di berbagai negara. Kita sempat jalankan sampai November kita Desember, Januari kita memang biasanya libur karena winter break, dan biasanya itu kita mulai lagi setiap Februari di awal tahun itu sampai bulan Juni atau Agustus. Karena biasanya summer itu adalah tujuan wisatawan luar negeri berkunjung ke Indonesia untuk menikmati summer break mereka. Nah, semenjak Februari ini tidak ada event sama sekali, tidak ada laporan sama sekali, karena memang di setiap negara, khususnya di 57 negara yang dinaungi oleh PPI Dunia ini, teman-teman semua study from home, stay at home, dan mereka tidak bisa kemana-mana. Dan hal ini mengakibatkan jika kita menganalisis secara grafik internal di organisasi kita ini benar-benar turun dari yang sekitar 90, 80, 90% itu benar-benar jadi 0%. Grafik kegiatan kita yang ada di luar untuk mempromosikan wisatawan Indonesia secara mempromosikan pariwisata Indonesia secara langsung, maksudnya secara offline. Namun ternyata keadaan COVID-19 ini tidak membuat teman-teman untuk stuck mempromosikan wisata Indonesia di luar negeri. Contohnya misalkan di China, teman-teman pelajar Indonesia di China dengan aktif mereka membuat studi atau kursus bahasa Indonesia yang misalkan mereka buat kursus gratis secara online 1,5 jam kursus bahasa Indonesia. Berikutnya mereka disuguhi dengan budaya-budaya dan pariwisata Indonesia. Misalkan ditunjukin Bali, ditunjukin wisata 10 destinasi wisata baru dan lain semacamnya. Sehingga membuat mereka untuk tertarik untuk datang ke kursus atau kelas-kelas berikutnya. Dan itu kalau misalkan teman-teman di China, mereka promosinya lewat WeChat, akun WeChat, bahkan ada yang dimasukin ke akun Taobao, itu seperti Tokopedia-nya di China, tapi dibuat secara gratis oleh teman-teman untuk promosi dan untuk mengisi waktu, karena teman-teman PPI di sana, pelajar Indonesia di sana, mereka bingung, work from home, nggak ada kegiatan organisasi yang bisa dilakukan, alhasil mereka melakukan kegiatan volunteer atau melakukan kegiatan sosial dengan mengajarkan bahasa Indonesia ke masyarakat Tiongkok atau ke pelajar-pelajar di Tiongkok, sekaligus mempromosikan wisata Indonesia. Nah, Zoom di sana kan juga agak susah kan untuk mengakses Zoom, tapi kita menggunakan, misalkan kalau ada diskusi seperti ini, kita menggunakan namanya Tencent Meeting. Jadi Tencent itu mengeluarkan platform serupa Zoom yang itu bisa diakses.